Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Senang sekali saya MIA Shaneta dapat kembali menemani Anda. Dan saat ini di studio telah datang narasumber kita, sosok yang istimewa. Saya akan sebutkan, beliau yang jelas imam Katolik, sudah pasti. Beliau juga pengajar filsafat dan juga penulis berbagai buku, mulai berkarya di Indonesia sejak 1961. Dan beliau juga dikenal sebagai ahli etika. Semua keahliannya sudah banyak digunakan khususnya di Indonesia. Saya rasa Anda semua mungkin sudah bisa menebak sosok ini. Ya, sosok narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. Frans Magnis Suseno SY atau akrab disapa Romo Magnis. Kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Magnis. Terima kasih Bu Janet. Iya. Dan satu hal lagi yang istimewa. Tepat pada hari ini, Romo Magnis merayakan ulang tahun yang ke-87 tahun. Selamat ulang tahun, Romo. Terima kasih. Sehat selalu, banyak berkat, dan semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang ya, Romo. Amin, amin. Ya, baik Romo, kita segera mulai acara ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasanya, acara ini akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Magnis. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, boleh mengangkat hati kepadamu adalah seperti musafir di padang gurun sampai ke suatu oasis di mana ia dapat minum air dan istirahat dengan aman. Sekarang kami sampai ke oasis sabdamu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Curahkanlah rohmu ke dalam hati kami, agar kami terbuka bagi apa yang kau sampaikan kepada kami melalui kitab suci. Itu yang kami mohon karena Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus telah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea. Mereka mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu,
Aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Refren, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Refren, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, agungkanlah dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Refren, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Mahnis, di sesi 1 ini hal-hal menarik apakah yang bisa Romo sampaikan? Kalau kita mulai dengan bacaan pertama, itu situasi Paulus yang sudah mengembara di seluruh daerah Asia. Asia itu sebetulnya yang sekarang namanya Turki, lalu Makedonia, Yunani. Akhirnya dia kembali ke Yerusalem. Dan dia sudah diramalkan bahwa di situ dia akan ditangkap dan terancam. Dan itu yang terjadi di Yerusalem. Dan di Yerusalem lalu dia dikerumuni oleh musuh-musuh dari Sanhedrin, kaum Farisi, ahli kitab suci, dan menjadi begitu rusuh sehingga prokurator Romawi Festus, Felix, yang pertama itu Felix, dia itu menangkap dia, menyamakan dia, lalu dibawa ke Caesarea di pinggir laut karena merasa lebih aman. Dan di situ dia ditahan selama 2 tahun, lalu Felix diganti dengan Festus. Nah, ini situasi yang kita bacakan. Festus itu punya saudara namanya Berenike, tetapi bukan. Festus mengajak raja dari raja siapa itu? Saya sudah orang tua nih. Raja ya, bukan Herodes toh? Bukan, dia ke mereka ke rajanya. Iya. Itu teman-teman kalau sudah berumur 87. Raja Agripa dengan Bernice ke Kaisar. Raja Agripa yang hidup bersama dengan adiknya, katanya adiknya Berenike. Dia diajak berkunjung ke prokurator Romawi, penguasa sebenarnya di situ, Festus. Dan lalu Festus menceritakan mengenai Paulus, lalu Agripa tahu tentu bahwa ada masalah orang-orang yang mengatakan Yesus yang disalib itu hidup. Festus tentu tidak mengerti, betul tidak mengerti. Dia mengatakan orang yang sudah mati di situ ya dihukum mati Romawi, menurut Paulus masih hidup ya. Ya tentu masih hidup. Tidak hidup biasa, hidup karena dia bangkit. Nah, lalu mereka mengajak Paulus. Tentu pertanyaannya, lalu Paulus itu menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Festus mengatakan sebetulnya dia tidak melakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan hukum Romawi. Tapi Paulus sebelumnya sudah naik banding ke Kaisar di Roma. Nah, kita bisa bertanya, mengapa dia naik banding ke Kaisar di Roma ya? Ya, justru ya ingin ditanyakan Romo Manis, karena di bacaan 1 itu kan disebutkan bahwa Paulus menolak untuk diadili di Yerusalem. Persis. Paulus memilih tetap bertahan di penjara dan menunggu keputusan Kaisar. Nah, kira-kira kekuatan apa nih yang membuat Paulus bertahan seperti itu? Bukankah tak ada jaminan bahwa Kaisar akan membebaskannya, Pas Romo? Jadi itu tentu Paulus, dia menolak diadili di Yerusalem. Pertama, karena tidak aman. Karena ada desas-desus, mereka akan mencoba membunuh dia. Bukan orang Romawi, tetapi orang Yahudi akan mencoba membunuh. Jadi demi keamanannya, dia ke Caesarea, dibawa ke situ. Tapi mengapa dia mengadu pada Kaisar? Karena dia mau ke Roma. Dia mau mempermaklumkan Injilnya di situ.
Oh, Memang akhirnya dia dibebaskan di Roma. iya, iya, Di Roma dia ditangkap, tapi kemudian dibebaskan, baru jauh kemudian mati sebagai martir. Tetapi dia mau ke Roma. Dan di situ kita melihat sesuatu yang cukup menarik. Itu kan ditulis dalam Kisah Para Rasul. Iya, betul. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Iya, Lukas yang juga menulis Injil Lukas. iya, Nah, Lukas itu mempunyai sebuah teologi yang menarik. Dia menunjukkan Yesus. Yesus mulai di Galilea, Kafarnaum, Nazaret dan sebagainya, akhirnya lewat Samaria ke Yerusalem. Dan puncak kehidupan dan kematian Yesus iya, itu di Yerusalem. iya, Dan lalu Lukas mau menunjukkan bagaimana Injil menyebar iya, dari Yerusalem ke Samaria dulu, kemudian sampai tempat seperti Caesarea dan seterusnya, akhirnya ke pusat dunia Romawi, ke Roma. Jadi Lukas mau menunjukkan bagaimana Injil dari Yerusalem menyebar ke seluruh dunia. Karena mau diselamatkan seluruh dunia. iya, Itu yang sebetulnya dihayati juga oleh Paulus. Dan karena itu Paulus mau ke Roma. Jadi memang Paulus ada tujuan bahwa dia akan boleh dikatakan bisa selamat kalau dia mau bertahan di Yerusalem itu gitu ya. Saya kira bukan dia mau selamat itu tidak, itu dia hanya di Yerusalem. Dia tidak mau berakhir di situ, dia tidak Karena mau punya tujuan. dibunuh, ditusuk saja begitu di Yerusalem. Tapi dia mau membawa Injil ke Roma. Iya, iya. Roma itu pusat dunia kekaisaran Romawi yang luas sekali. Dan itu tujuannya, jadi dia mau membawa Injil ke situ. Umat Kristiani sudah ada di Roma. Iya. Karena Paulus sebelumnya, mungkin dari Korintus, menulis surat kepada umat Roma, surat pertama dari surat-surat Paulus itu yang panjang, yang sangat bagus. Iya, iya, iya. Nah, Romo Mahnis, sebagai manusia nih biasa nih, sebetulnya teladan apa yang bisa kita ambil dari sikap Paulus yang berani mempertahankan keyakinannya itu sekalipun membuat ia dipenjara? Tentu bagi Paulus tidak penting mempertahankan keyakinannya. Dia sudah seluruhnya merasa diutus oleh Tuhan. Jadi dia merasa bahwa Tuhan mengirimnya. Dan dia mau mengikuti yang dia rasakan dari Tuhan. Dia mendapat panggilan. Keselamatannya sendiri dan sebagainya, bahkan nasibnya sendiri tidak penting. Dia alat di dalam tangan Tuhan. Dia mau menyebarkan kabar gembira tentang Yesus. Di dalamnya kita selamat. Iya, iya, iya. Dan itu yang betul-betul diyakini oleh Paulus ya, Romo Mahnis ya. Itu tentu diyakini oleh semua rasul itu. Karena itu mereka menyebar. Tapi tentang Paulus kita khususnya tahu. Dia menulis banyak surat. Dan pengaruh Paulus itu luar biasa di dalam gereja ini. Ia betul-betul, tentu saja Paulus juga secara istimewa dipanggil, kita tahu itu. Dia kan orang yang berkepala keras, maka dia semula dia mengejar orang Kristiani. Akhirnya Yesus terintervensi waktu dia ke Damaskus, dan lalu dia disilaukan, melihat Tuhan menjadi buta, dan di situ mulai perubahan Paulus mendadak. Dia menjadi rasul Yesus. Iya, iya. Itu perubahan yang mungkin pada awalnya tidak disadari oleh Paulus sampai akhirnya dia all out untuk menyebarkan Injil itu ya, Romo Mahnis. Bagi Paulus yang paling penting itu menjadi pembawa kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Dan dia memang
salah satu unsur yang tentu tidak hanya dari Paulus, tapi Paulus yang paling jelas melihatnya bahwa Injil dan Yesus itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua. Nah, Paulus yang menegaskan bahwa orang namanya yang tidak percaya pada Tuhan dalam terjemahannya itu jadi orang bukan Yahudi itu tidak perlu disunat kalau mereka mau dibaptis. Karena itu menjadi masalah yang juga kemudian dibicarakan dalam konsili di Yerusalem yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 15. Paulus membuat jelas yang Petrus sebetulnya sudah tahu, tidak perlu orang menjadi orang Yahudi untuk bisa mengikuti Yesus. Yesus memanggil semua, baik Yahudi maupun yang non-Yahudi. Iya, Yesus memanggil semua orang. Ya, Romo Mani, saya ingin menarik ke kondisi sekarang ini. Kalau kita lihat di sini kan contoh dari Paulus, dia begitu meyakini, begitu menghayati dan berani untuk mewartakan kebenaran itu. Nah, dalam hidup bermasyarakat sekarang ini, ada kendala-kendala cukup banyak kita lihat orang-orang yang tahu akan kebenaran, tapi terbatasi oleh ketakutannya dalam mewartakan kebenaran itu. Nah, bagaimana mungkin Romo Manis bisa menanggapi situasi ini? Kan tentu tergantung, Bu Janet, apa yang kita maksud dengan mewartakan kebenaran. Ya. Mewartakan kebenaran tidak pertama-tama berusaha untuk membawa sebanyak mungkin orang dalam gereja ke baptis. Gereja itu bukan seperti klub sepak bola yang mencari pengikut. Ya. Tetapi mewartakan kebenaran adalah mewartakan dan menunjukkan, tidak gampang itu, bahwa yang menang adalah kasih dan bukan kebencian. Bahwa kita ini selamat kalau memberi ruang kepada kebaikan di dalam hati kita. Kalau kita mudah mengampuni, itulah yang harus kita maklumkan. Itu juga berlaku di Indonesia. Saya kira kita malah sebaiknya jangan pergi, misalnya seorang saudara Muslim, coba apa kamu tidak mau dibaptis? Yang gak masuk akal bagi dia. Mengapa dia mau dibaptis? Kita juga jangan mengganggu orang di dalam hal-hal yang dia yakini. Tetapi mengajak dan memberi contoh. Dan mohon maaf kalau tidak memberi contoh bahwa kebaikan itu perlu. Bahwa segenap tanda kebencian, kepicikan, iri hati, mau balas dendam, itu dari setan. Ya. Itu yang kita maklumkan dan itu yang sebetulnya juga dimaksud oleh Paulus. Tentu saja juga saya, kalau lalu ada orang bertanya kok kalian dapat kekuatan itu dari mana, ya tentu kami dapat dari Yesus. Dan dia lalu mau tahu tentang Yesus. Saya dengan gembira akan memberitahu. Dan saya tentu merasa bahwa orang yang bisa join kita dalam baptis itu akan mengalami kegembiraan yang besar. Tapi kita tidak memaksakan diri. Seakan-akan mengatakan itu di Konsili Vatikan kedua jelas dikatakan juga orang yang tidak dibaptis diselamatkan oleh Tuhan. Kalau mereka berusaha hidup menurut suara hati, di mana suara Tuhan dirasakan. Iya, jadi pada intinya kita mengabarkan, memberikan contoh tentang tadi kasih dan sebagainya, tapi kita tidak boleh memaksakan orang dari pengikut agama lain untuk mengikuti kita seperti itu ya Romo Manis. Itu ya. Ya. Ini menarik Romo sebetulnya, apalagi kalau terkait dengan kondisi masyarakat sekarang ya Romo ya. Tapi sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Frans Magnis Suseno SY dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari segera kita lanjutkan perbincangan ini. Ya, Romo Manis, di sesi kedua ini hal-hal menarik dan penting apa yang ingin Romo sampaikan, khususnya juga terkait dengan Injil ini, Romo. Ya, terus terang saja Bu Janet, itu salah satu bacaan Injil yang paling mengharukan saya. Petrus, situasinya di Danau Galilea. Ya. Yesus, mereka sudah tahu Yesus bangkit, tapi Yesus tidak terus bersama mereka. Yesus kadang-kadang menampakkan diri. Petrus baru saja seperti dulu bersama Yohanes dan Andreas, mungkin Bartolomeus, menangkap ikan. Lalu Yesus di pinggir berdiri di pantai dan bertanya, minta ikan toh. Yeah. Dan seluruh malam mereka tidak tangkap apa-apa itu. Yang menarik, yang selalu melihatnya itu bukan Petrus bahwa itu Yesus, itu Yohanes. Yohanes yang melihatnya, Yohanes yang bilang, itu Tuhan. Lalu Petrus loncat ke dalam air dan Yesus saking gembiranya. Lalu sesudah mereka makan, mungkin Yesus ikut makan ya. Sesudah makan, Yesus bertanya sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka? Dan Petrus, saya kira tidak dengan sombong, dengan tenang menjawab ya. Lalu, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi lalu Yesus tanya lagi, Simon, apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka? Ya, jawab Petrus, gembalakanlah dombaku. Lalu Yesus bertanya untuk ketiga kalinya hal yang sama. Ya, ditulis dalam Injil bahwa Petrus menjadi sedih. Tentu dia ingat bahwa ia 3 kali menyangkal Yesus, dan sekarang Yesus bertanya 3 kali kepadanya untuk mengingatkannya. Bagi saya perasaannya ya, apakah Yesus mau menunjukkan kamu dulu menyangkal aku? Saya kira tidak sama sekali. Tetapi Yesus mau menunjukkan, mau membuat Petrus orang yang penuh semangat supaya dia tidak dangkal. Supaya dia menyadari bahwa ia dalam kasih Tuhan, bahwa dosanya bisa diampuni. Dan Petrus yang menjadi sedih menjawab, kau tahu semuanya, kau tahu bahwa aku mencintai engkau. Kita bisa mengatakan apa itu? Saya anggap jawabannya itu juga begitu bagus. Petrus juga tidak menjawab mengapa 3 kali bertanya. Dia tahu mengapa 3 kali bertanya. Dia juga tidak bisa menjelaskan apakah dia mencintai Yesus. Waktu Petrus menyangkal Yesus, dia juga mencintai Yesus. Ya, tetapi ya menyangkal juga bahwa dia kenal Yesus dan sebagainya. Jadi saya merasa itu sesuatu yang sangat mengharukan. Ya. Apakah sebetulnya dengan Petrus ini merasa sedih karena sampai 3 kali ditanya. Nah, sebetulnya apakah itu Petrus merasa bahwa loyalitasnya disangsikan? Atau bagaimana kita bisa memaknai peristiwa tersebut, Romo? Itu kita tentu tidak tahu, tapi mungkin dia merasa begitu.
Yesus mau pastikan bahwa benar aku mencintai dia. Betulnya Yesus tidak perlu dipastikan. Tetapi Yesus mau supaya itu seluruh pengalaman meresap ke dalam Petrus. Tapi saya kira Petrus sedikit dia merasakan, yaitu mengacu pada 3 kali aku menyangkal Tuhan terkasihku. Ya. Dan Yesus meragukan barangkali tidak. Yesus bukan tipe yang akan meragukan kasih seseorang. Tapi ya itu. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyangkalan 3 kali ya, Romo Manis ya rasanya. Tapi mungkin karena itu Yesus memang bertanya 3 kali supaya Petrus tidak merasa tidak apa-apa, rapopo. Sekarang saya menjadi Rasul Yesus. Tidak, dia harus ingat bahwa dia pernah menyangkal. Kalau kita melakukan dosa, dosa itu diampuni, tetapi akan membuat kita rendah hati. Jadi daripada sombong atau terlalu bersemangat, kita tahu bahwa kita juga bisa jatuh itu. Itu pengalaman bagi Petrus itu. Dan itu diangkat oleh Yesus. Lalu Romo Manis, bisakah tolong Romo jelaskan lebih jauh tentang makna kalimat Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga? Bukankah tahtanya memang di surga yang digambarkan sebagai tempat yang sudah maha sempurna? Maksudnya dalam Mazmur tadi? Iya. Itu tentu sebetulnya hanya mau mengatakan, menurut saya bukan kalimat yang sangat kunci, mau mengatakan di surga itu ada Tuhan. Karena dalam Mazmur kan mau dikatakan yang berkuasa adalah Tuhan. Bukan segala macam kekuasaan di dunia ini. Dan itu diungkapkan dengan Tuhan menegakkan tahtanya di surga. Jadi Tuhan sudah bertakhta di situ. Diingatkan pada bangsa Yahudi bahwa Tuhan ada di situ. Tidak perlu mereka meragukan bahwa Tuhan itu ada. Kan kita harus ingat bangsa Yahudi mengalami banyak hal dan semua ramalan dulu tidak terpenuhi. Kerajaan Daud itu berakhir, tidak pernah dikembalikan. Mereka diusir dari mana-mana. Memang kemudian bait Allah dibangun lagi. Kemudian baru sekitar 70 tahun sesudah kelahiran Yesus malah dihancurkan. Di situ penting sekali mereka ingat Tuhan tetap bertakhta di surga. Menurut saya juga di situ termasuk percayalah bahwa Tuhan tahu tentang kalian. Tuhan tidak lupa tentang kalian. Percayalah apapun yang terjadi, kalian di tangan Tuhan. Ya, Romo Manis, saya ingin mengajak agak sedikit keluar, tapi masih terkait dengan Petrus tadi. Tadi kan sempat disebutkan bahwa walaupun Petrus 3 kali menyangkal, tapi sebetulnya dia kan tetap mencintai Yesus. Ya, nah Romo Manis, kita tarik di kondisi sekarang ini. Betapa kita masih menjumpai orang-orang Katolik khususnya yang agak takut-takut menampakkan kekatolikannya. Apalagi kalau berada di tengah-tengah komunitas yang mayoritas itu mungkin kita bilang kuatlah gitu. Nah, bagaimana menurut Romo Manis sikap yang sebaiknya ditunjukkan? Saya kira ada 2 hal yang di situ harus kita perhatikan. Di satu pihak, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita hanya menyembunyikan diri, ya kita tidak bisa menjadi saksi. Di lain pihak, kita juga harus menjadi saksi Kristus dengan memperhatikan masyarakat. Umat Kristiani dulu juga tidak jor-joran dan sebagainya. Mereka hidup di antara orang yang sebagian memusuhi mereka. Mereka harus hati-hati. Kita juga boleh memperhatikan lingkungan yang terutama penting itu kita jangan memaksakan diri pada lingkungan
seakan-akan mereka harus mengakui kita harus merebut hati saudara-saudara yang tidak Kristiani dengan ketulusan kita, dengan kebaikan kita, dengan keterbukaan kita, dengan kita mau membantu, dan tidak perlu hal itu diakui. Jadi tidak perlu selalu kita menonjolkan diri. Ya. Saya sendiri misalnya berpendapat bahwa salah benar kalau kita pasang di hadapan agak umum patung-patung yang besar. Di Eropa saja tidak begitu. Ya. Kita jangan menempatkan patung di tempat yang mencolok. Itu tanda main kuasa, karena patung itu tanda kekuasaan. Ya. Tidak bisa disangkal patung itu. Jadi kita harus mencoba merebut hati saudara-saudara kita yang tidak Kristiani dengan kebaikan kita, dengan keramahan itu. Tapi jangan lalu menyembunyikan bahwa kita orang Kristiani. Ya. Itu juga akan mereka terima, mereka pada dasarnya terima. Jadi ada benang merah yang saya lihat yang penting ini. Jadi pertama adalah tetaplah justru menjadi sosok Katolik, tidak perlu menyembunyikan diri, tapi kita juga tidak boleh arogan, tapi justru kita menunjukkan kualitas kekatolikan kita dengan melakukan kasih, kebaikan, tidak memaksa masyarakat siapapun di lingkungan kita, dan tidak arogan. Seperti itukah, Romo? Betul, dan kita menghargai mereka, jadi kita mengakui bahwa mereka juga ada kebaikan. Di sini kita bisa belajar tentu dari Konsili Vatikan Kedua, yang menulis bahwa dalam surat Nostra Aetate, bahwa di agama-agama lain pun ada yang suci, yang benar. Yang suci berarti Tuhan ada di situ juga. Dan benar, kita memang yakin bahwa kebenaran utuh ada di dalam Yesus. Tetapi kita menghormati bahwa ada kebaikan juga pada saudara-saudara kita yang berbeda agama. Iya. Jadi memang tidak boleh mengklaim bahwa kebenaran itu hanya di kita ya, Romo ya. Terutama tidak secara eksklusif. Saya memang yakin bahwa kalau kita ditanyai siapa itu Allah sebenarnya, ya saya akan menjawab, lihat pada Yesus. Karena dalam Yesus kita tahu siapa itu Allah. Allah sendiri menjadi manusia. Tetapi itu tidak mudah dimengerti orang, kita jangan memaksakannya. Bagi orang biasa itu nggak masuk akal. Biarin, kalau masuk akal diserahkan saja pada Roh Kudus. Ya, ini pendapat yang memang baik sekali, bahwa memang tidak boleh takut itu. Nah, Romo, ini ada yang mungkin ringan lah, tapi terjadi juga di banyak orang Katolik. Contohnya, Romo, ada keluarga Katolik nih yang kalau di rumah makan bersama, mereka selalu dibuka dengan doa. Mereka membuat tanda salib, doa sama-sama. Tapi sikap itu berubah saat di restoran. Tidak ada itu doa berani tanda salib. Nah, itu bagaimana Romo menanggapi hal-hal itu? Kita agak saya sedikit berbeda. Kalau saya makan di restoran, ya saya pakai tanda salib. Biar orang melihat, ini orang Kristen atau orang Katolik. Kalau saya bersama kelompok yang banyak Muslim misalnya dan non-Kristiani, diminta untuk membuka itu bersama, saya memakai doa yang juga bisa mereka hayati. Saya tidak pakai tanda salib. Dan saya juga tidak secara khusus menyebutkan Yesus. Karena kita semua menghormati, mencintai Allah. Dan kita bisa pakai bahasa itu. Jadi saya pakai bahasa inklusif. Tetapi di tempat umum memperlihatkan bahwa kita Katolik, ini oke-oke saja. Tentu saja, Bu Janet, kalau situasi sangat tegang,
Ya bisa saja kita low profile dulu itu kadang-kadang. Saya tidak mau mengatakan bahwa selalu harus ditonjolkan kekatolikan kita. Iya, jadi sebetulnya dalam situasi umum kalau memang itu sudah kebiasaan di rumah itu tidak perlu untuk malu juga gitu ya. Karena kita di komunitas sendiri ya, Romo, bersama dengan keluarga sendiri. Beda dengan kalau kita di komunitas yang tadi dari macam-macam agama. Ya Romo Mahnis, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Mahnis. Silakan Romo. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudari, saudara seiman, mari kita tutup renungan kita dengan mengangkat hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memanggil Petrus dan Paulus menjadi rasul-Mu, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Kelemahan mereka bukan halangan Kau mencintai mereka dan memilih mereka untuk menyebarkan kerajaan-Mu. Begitu pula kami banyak kelemahan. Akan tetapi seperti Petrus, kami pun menjawab, Engkau tahu bahwa kami mencintai Engkau. Dan Engkau menjawab, ikutilah aku. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar dalam segala kelemahan dapat menjadi saksi kasih-Mu dan pembawa kerajaan-Mu kepada semua orang yang Kau pertemukan dengan kami. Semoga kami semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mahnis atas kedatangannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Frans Mahnis Suseno SY dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.